Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fawaik dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen proyek. Uh, kami beranggotakan 5 orang, ada Nabila Nindita, kemudian ada Rida Queen, ada Stefanus, ada saya sendiri Tasya Solehah, dan ada Bulan Suminar. Oke, uh, di sini ada konsep manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek itu adalah suatu cara mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasikan sumber daya, bisa manusia atau material, di saat mulainya sebuah proyek hingga akhir untuk mencapai suatu tujuan yang dibatasi oleh ada biaya, waktu, dan kualitas untuk mencapai kepuasan atau mencapai tujuannya. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Eh, Proyek itu berbeda dari suatu pekerjaan rutin yang biasanya berlangsung secara berkelanjutan atau berulang-ulang atau berorientasi kepada proses. Kemudian eh, manajemen proyek, eh, manajemen proyek dapat disimpulkan konsep-konsepnya. Yang pertama, eh, proyek merupakan kegiatan yang sifatnya sementara dengan tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber-sumber daya. Terus kemudian yang kedua, manajemen proyek adalah suatu proses mencapai tujuan proyek ke dalam suatu wadah tertentu. Yang ketiga, manajemen proyek itu meliputi langkah-langkah, ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek. Eh, Kemudian yang terakhir, bentuk organisasi atau wadah yang biasa digunakan itu eh, berupa organisasi fungsional, proyek, matriks, usaha, dan tim kerja. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen proyek. Jadi penerapan manajemen proyek dilakukan untuk dapat memegang atau menguasai kendali terhadap proyek agar hasil-hasil yang dicapai itu tuh dapat eh, hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan proyek tersebut tuh ada tiga. Yang pertama itu dapat diselesaikan dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang telah digariskan. Yang kedua, dapat diselesaikan dalam target dan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, dapat diselesaikan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kemudian manfaat manajemen proyek itu sendiri, yang pertama itu mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada meminimalkan tuntutan pelaporan rutin. Yang ketiga ada mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan. Yang keempat ada mengidentifikasi metode analisa peramalan. Yang kelima mengukur prestasi terhadap rencana. Yang keenam mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan. Yang ketujuh meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana. Dan yang terakhir mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampau. Selanjutnya, ada permasalahan dalam proyek. Permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh suatu proyek itu biasanya ada keterlambatan penyelesaian proyek, kemudian ada pendanaan yang over budget, melebihi budget, kemudian yang ketiga ada spesifikasi teknis yang tidak sama dengan permintaan atau tidak sama dengan kontrak. Kemudian ada daur hidup manajemen proyek. Scalable mendefinisikan daur hidup proyek atau project life cycle sebagai suatu kumpulan dari tahapan-tahapan proyek. Tahapan-tahapan dari daur hidup proyek tersebut diantaranya adalah eh, yang pertama ada project feasibility, yakni tahapan yang terdiri dari
tahap konsep dan pengembangan. Tahapan ini berfokus kepada perencanaan. Yang kedua ada project acquisition, yakni tahapan yang terdiri dari tahap implementasi dan penyelesaian atau close out. Tahapan ini tuh berfokus kepada penyampaian tugas yang nyata dan seharusnya dilaksanakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, selanjutnya itu ada analisa manfaat biaya proyek. Proyek itu dibuat untuk keuntungan tambahan dengan investasi pada aset tetap dan modal kerja, dibiayai oleh utang jangka pendek, utang jangka panjang, atau modal sendiri. Nah, biaya investasi disebut biaya modal atau cost of capital. Berikut ini penjelasan mengenai investasi, aliran kas, biaya modal, dan analisis risiko proyek. Yang pertama itu ada investasi. Investasi adalah penanaman dana pada aktiva untuk operasi organisasi. Yang kedua, pemilihan aktiva harus tepat untuk memaksimalkan hasil. Yang kedua itu ada aliran kas. Aliran kas merupakan selisih antara kas masuk dan keluar. Aliran kas masuk bruto mencakup pembayaran sehari-hari, menutup penyusutan nilai mesin dan gedung. Boleh next slide. Yang ketiga itu ada biaya modal. Nah, aliran kas perlu diketahui pada saat ini untuk membandingkan hasil dengan investasi saat ini. Penentuan biaya modal melibatkan yang pertama ada biaya hutang jangka pendek. Nah, biaya hutang jangka pendek itu timbul dari penggunaan dana yang dipinjam untuk jangka waktu pendek. Biasanya dalam bentuk pinjaman yang harus dilunasi dalam waktu singkat seperti pinjaman bank dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu ada biaya hutang jangka panjang. Biaya hutang jangka panjang adalah biaya yang timbul dari penggunaan dana yang dipinjam untuk jangka waktu yang lebih lama, biasanya dalam bentuk pinjaman atau obligasi yang harus dilunasi dalam beberapa tahun ke depan. Yang ketiga itu ada biaya saham biasa, yaitu biaya yang timbul dari pembiayaan perusahaan melalui penjualan saham biasa kepada pemegang saham. Yang keempat itu ada biaya saham preferensi, adalah biaya yang timbul dari pembiayaan perusahaan melalui penjualan saham preferensi kepada pemegang saham. Yang terakhir itu ada biaya modal laba ditahan, adalah biaya implisit yang timbul dari menggunakan dana internal perusahaan, yaitu laba yang ditahan dan tidak dibagikan kepada pemegang saham. Biaya ini diperhitungkan sebagai alternatif terhadap biaya lainnya yang terkait dengan pendanaan eksternal. Yang keempat itu ada analisis risiko proyek. Yaitu analisis pohon pengambilan keputusan adalah teknis analisis risiko pada proyek investasi. Teknik lainnya termasuk analisis sensitivitas dan analisis simulasi. Boleh next slide. Nah, berikutnya ada perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang pertama itu ada kegiatan proyek. Langkah pertama itu bagi proyek ke dalam kegiatan-kegiatan teridentifikasi. Yang kedua, hubungan antar kegiatan perlu jelas. Yang ketiga, pembagian mengikuti standar dan logika tertentu. Yang keempat itu memberikan gambaran garis besar tentang kegiatan, dana, waktu, dan perkiraan selesai proyek. Yang kedua itu ada jadwal proyek. Nah, langkah kedua itu menentukan jadwal kegiatan proyek yang sering menggunakan, Gantt chart. Yang kedua, manajemen proyek, itu mengelola sumber daya seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal, atau teknologi secara efisien dan efektif. Boleh next slide. Berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Nabila. Selanjutnya itu yang ketiga ada teknik PART. Jadi tujuan dari PART itu adalah pencapaian suatu taraf tertentu di mana waktu merupakan dasar penting. Nah, waktu yang dimaksud itu memerlukan 3 estimasi waktu untuk setiap aktivitas. Yang pertama itu ada waktu optimistik, kedua pesimistik, dan yang ketiga itu ekspektasi waktu. Dan untuk waktu aktivitas sendiri itu ada rumusnya. Waktu itu dilambangkan dengan T kecil. Rumusnya adalah dalam kurung A ditambah 4 M ditambah B tutup kurung per 6. Dan kalau untuk varian dari waktu penyelesaian aktivitas sendiri itu lambangnya V kecil. Untuk rumusnya dalam kurung B dikurang A tutup kurung dibagi 6 pangkat 2. Boleh di next. Oke, ini selanjutnya ini ada studi kasus
Yang pertama, studi kasus yang pertama ini khususnya untuk satu aktivitas karena teknik PERT sendiri itu rumusnya terbagi menjadi 2 jenis. Nah, studi kasus yang pertama ini yang jenis pertama khususnya satu aktivitas. Contoh soalnya Julia N. Williams dan tim manajemen proyek di Milwaukee Paper menginginkan sebuah nilai dan varian yang diharapkan untuk aktivitas F, yaitu aktivitas memasang sistem pengendalian polusi, di mana A-nya itu sudah diketahui 1 minggu, M-nya 2 minggu, dan B-nya itu 9 minggu. Nah, untuk solusi pertanyaan tersebut, itu yang pertama kita menghitung waktu yang diharapkan untuk aktivitas F tadi. Kita langsung masukkan rumus T sama dengan A ditambah 4M ditambah B tutup kurung per 6. Nah, tadi sudah diketahui A-nya itu 1, berarti 1 ditambah 4 kali M, M-nya 2, ditambah B-nya 9, tutup kurung dibagi 6. Nah, yang dalam kurung ini kita hitung dulu, totalnya ada 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3 minggu. Nah, setelah kita menghitung waktu, itu ada varian untuk aktivitas F, di mana tadi varian itu rumusnya dalam kurung B dikurang A, tutup kurung, per 6, tutup kurung lagi pangkat 2. Jadi, yang di dalam kurung ini juga harus kita hitung dahulu sebelum dipangkatkan. Nah, tadi B-nya sudah diketahui 9, 9 dikurang A-nya 1, dibagi 6, pangkat 2. Nah, itu dapat 8/6 pangkat 2. Nah, masing-masing kita pangkatin 8 pangkat 2, 6, 4, 6 pangkat 2 itu 36. Nah, setelah kita hitung, menghasilkan desimal atau kita bagi itu dapat desimalnya 1,78. Nah, kesimpulannya, jadi waktu yang diharapkan untuk aktivitas memasang sistem pengendalian polusi adalah selama 3 minggu dengan varian dari waktu penyelesaian aktivitasnya adalah 1,78. Boleh di-next. Oke, kalau tadi studi kasus yang pertama, ini ada contoh hitungan dari beberapa aktivitas. Tadi kan satu aktivitas, kalau ini sudah lebih dari satu. Nah, ini contohnya pada table, ada kolom pertama itu activity atau aktivitas, ada banyak ya, ada aktivitas A, B, C, dan seterusnya. Terus, di kolom kedua juga, ini ada waktu, yang tadi ada 3 waktu dijelaskan di awal, itu ada waktu optimistik, terus pesimistik, dan ekspektasi time, gitu. Nah, ini juga udah diketahui ya, untuk aktivitas A, optimistiknya itu 1, B itu 2, dan seterusnya sampai ke bawah. Sama juga, untuk waktu pesimistiknya itu untuk aktivitas A-nya 3, B-nya 4, dan seterusnya. Terus, sama juga pada kolom ekspektasi waktu, itu menggunakan rumus T, kita hitung ya, untuk aktivitas A itu setelah dihitung mendapatkan ekspektasi waktunya itu 2, untuk B itu 3, C 2, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di kolom selanjutnya itu ada varian, yang tadi sudah dijelaskan juga rumusnya, B dikurang A dalam kurung dibagi 6 pangkat 2. Nah, ini juga sama kita substitusi aja dari angka-angka tabel di samping, menghasilkan, sebagai berikut gitu, dari masing-masing aktivitas. Boleh di-next. Oke, di sini masih teknik PERT ya kita bahas. Di sini ada studi kasus yang kedua. Ini studi kasus yang kedua ini kita ambil dari beberapa aktivitas, karena tadi studi kasus 1 sudah satu aktivitas. Nah, dari tabel ini ada 3 pertanyaan yang di bawahnya, itu buat jaringan proyek tersebut, itu soal pertama. Soal kedua, tentukan durasi dan variansi dari setiap aktivitas. Dan untuk soal yang ketiga, tentukan jalur kritis dan expect project completion time. Nah, untuk yang pertama dulu nih teman-teman, kan ada pertanyaan buat jaringan proyek tersebut. Nah, sebenarnya di samping tabel ini udah ada jawabannya untuk jaringan proyek yang berdasarkan tabel. Nah, ini kan terlihat pada tabel ya aktivitas A, B, C itu predesesornya itu tidak memiliki pasangan. Nah, yang artinya kalau tidak memiliki pasangan, kita buat dulu
Bullet yang pertama itu, yang Note 1, itu kita jabarkan menjadi tiga jaringan, di mana yang pertama itu ada jaringan A, yang di tengah jaringan B, yang terakhir itu jaringan C, ya. Seperti itu ya. Nah, terus kan dijelaskan ya, kita lihat kembali untuk aktivitas D. Aktivitas D itu mempunyai pasangan, predesesornya itu A. Nah, maka dari itu, karena yang D ini punya pasangan predesesor A, maka bisa dilakukan jika A itu sudah selesai. Jadi makanya di sini panahnya yang A itu langsung ke Note 2, yaitu Note 2 itu D, gitu. Karena D itu bisa dilakukan setelah aktivitas A selesai, gitu loh. Jadi nggak boleh kalau misal aktivitas A-nya belum selesai, tiba-tiba di situ ada D, itu nggak boleh, gitu. Karena D itu predesesornya A, gitu. Jadi kayak, apa ya, titik awal D itu harus berdasarkan A, gitu loh. Nah, sama nih kayak, aktivitas E, predesesornya itu B. Nah, berarti sama kayak tadi ya, kalau D kan predesesornya A, sekarang aktivitas E predesesornya B. Nah, berarti sama, B ini ditarik ke garis, jadi Note 3, tadi kan sesuai urutan ya, Note 1, Note 2, Note 3 itu langsung ditaruh aktivitas E. Sama halnya juga untuk aktivitas, yang lainnya ya, untuk aktivitas F, G, H, I, J gitu. Pokoknya, predesesor itu berpengaruh lah untuk aktivitas gitu. Jadi kalau aktivitas mana, itu harus bisa digambar setelah predesesornya sudah ter apa ya, istilahnya terselesaikan gitu loh, udah tercapai baru bisa ke aktivitas lainnya gitu. Boleh di-next. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya, ada tentukan expect durasi dan variansi dari setiap aktivitas. Nah, ini tabel soalnya ini kita tulis kembali yang dari aktivitas, predesesor, dan, waktu-waktunya ya kita tulis lagi. Nah, biasanya untuk menentukan expect durasi itu kita menggunakan hitungan min atau rata-rata dalam statistika ya. Dan hitungan variansi, balik lagi ke tadi. Jadi yang kita butuhkan itu 2 kolom tambahan di kanan, ada min dan variansi. Nah, untuk min sendiri rata-rata ya tentunya untuk aktivitas A. Nah, di situ udah ada rumus yang di-highlight kuning. Untuk min itu rumusnya T kali O ditambah 4 kali T kali M ditambah T kali P per 6. Nah, di sini kan juga udah apa ya, lambang-lambangnya udah ditulis. Untuk optimistik itu O, more likely itu M, pesimistik itu P. Nah, tinggal kita substitusi aja, kita hitung masing-masing aktivitas dan kita dapat nih kolom min. Untuk aktivitas A itu minnya 6, aktivitas B itu minnya 3, dan seterusnya ya teman-teman. Sama juga halnya dengan variansi, kita tinggal masukkan rumusnya saja. Nah, karena ini kita mengerjakannya di Excel, jadi kita tinggal masukkan rumus lalu geser ke sampai bawah gitu lah. Jadi terlihat hasilnya dari setiap aktivitas gitu. Itu untuk soal nomor 2. Boleh di-next. Oke. Soal nomor 3 ya. Nomor 3 itu kepotong nih soalnya. Oke, ini sebenarnya untuk jawaban nomor 3 itu berpengaruh sama jawaban nomor 1 ya. Tadi kan nomor 1 disuruh buat jaringan. Nah, jadi nomor 3 itu tinggal mengikuti jawaban nomor 1 gitu. Jaringannya tetap pakai yang ini gitu. Tambahannya cuma ada kotak atau apa nih, baris baru nih yang hijau sama kuning ya. Jadi maksudnya gini, tadi kita lihat ya, aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C itu predesesornya tidak ada atau tidak memiliki pasangan, yang berarti kita mulai dari 0 dong, karena apa ya, kan kalau tidak memiliki pasangan itu dimulai dari 0 gitu. Nah, kan, Note 1 ini ditarik garis ke Note 2 kan, karena tadi di tabelnya itu aktivitas D, predesesornya itu A, jadi aktivitas D itu
bisa dilakukan ketika aktivitas A sudah selesai. Nah, sesuai ya tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, di sini, untuk A-nya, kan di sini ada A-nya dalam kurung 6, B dalam kurung 3, C dalam kurung 4 itu maksudnya apa? Jadi itu maksudnya, pada kolom min atau rata-rata ya. Jadi untuk aktivitas A itu min-nya 6, untuk aktivitas B itu 3, untuk aktivitas C itu 4. Nah, kita sesuaikan di sini, gitu. Jadi maksudnya, angka-angka setelah A, B, C nih apa sih? Nah itu kolom min ya, jadi rata-ratanya kita tulis juga di situ, oke. Nah, kenapa sih yang, baris kuning itu 6, 8, dan seterusnya itu kita tambahkan? Kan tadi, aktivitas A itu 0 ya, dimulai dari 0 nah ya itu, dimulai dari 0, tetapi rata-rata dari aktivitas A itu 6, maka kita tambahkan 0 ditambah 6. Nah, masuklah di situ sama dengan 6 gitu. Sama halnya dengan not 2 ke not 5 nih. Kenapa sih di situ jadi 8 gitu? Nah, itu sama kayak tadi. Kan D itu min-nya 2 ya rata-ratanya. Sedangkan tadi terakhir kita dapat 6, berarti kita tambahkan aja 6 ditambah 2 sama dengan 8 gitu, dan seterusnya. Itu untuk, yang warna kuning nih, baris kotak kuning. Nah, kalau tadi baris kotak kuning itu kita mulainya dari awal ya, dari not 1 sampai habis gitu. Nah, tapi kalau yang baris ijo ini, yang kotak ijo, kita tuh mulainya dari belakang justru, dari not 8, dari not akhir sampai ke not awal gitu loh. Jadi ibaratnya kalau yang, kotak kuning itu ditambah, tapi kalau yang kotak ijo itu dikurang gitu. Jadi kebalikannya lah. Kayak misal, contoh satu aja ya teman-teman, karena ini banyak banget kalau dijelaskan semuanya. Misal not 5 ke not 2 itu kan not 5 ada 12 ya kotak hijaunya. Nah, sedangkan di D itu min-nya 2, berarti tinggal kita kurang 12 kurang 2, makanya dia dapat 10 di kotak ijo gitu. Selebihnya ya sama ya teman-teman seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke biaya project. Nah, jadi part atau biaya project ini mengintegrasikan data waktu dan biaya dalam perencanaan proyek. Nah, biasanya biaya project ini terdapat trade-off antara biaya dan waktu dalam pelaksanaan proyek. Nah, biaya tambahan akibat crash program itu dapat dihitung dengan rumus. Nanti ada setelah studi kasus ini ya. Nah, ini contoh studi kasusnya. Yang pertama, soalnya seperti ini, sebuah proyek konstruksi memiliki estimasi biaya sebesar 500 juta dan estimasi waktu selesai selama 10 bulan. Namun, manajemen proyek ingin mempercepat waktu selesai menjadi 8 bulan dengan menerapkan crash program. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menerapkan crash program adalah sebesar 100 juta. Nah, pertanyaannya, berapa total biaya yang harus dikeluarkan nih untuk menyelesaikan proyek dengan crash program tersebut? Nah, jawabannya ada di next slide. Oke, ini untuk solusi. Yang pertama, sebelum kita menjawab, kita tulis dulu diketahui ya. Biaya normal tadi 500 juta, waktu normalnya 10 bulan. Lalu untuk biaya crash program itu kita jumlah biaya normal ditambah biaya tambahan gitu. Tadi biaya normalnya berapa? 500 juta, biaya tambahannya 100 juta, maka total biaya crash program itu ada 600 juta. Dan untuk waktu crash programnya itu 8 bulan. Nah, lalu langsung aja kita jawab. Untuk biaya tambahan itu rumusnya seperti ini ya, bisa dilihat. Tinggal kita substitusi aja mendapat min 50 juta. Nah, kenapa min? Jadi hasil negatif itu menunjukkan bahwa proyek dapat diselesaikan lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah gitu. Nah, setelah kita menghitung biaya tambahan, kita menghitung total biaya dengan rumus yang udah tertera ya. Dan dapat 600 juta. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek itu dengan crash program adalah 600 juta. Boleh di next. Oke, lanjut ada alokasi dana proyek. Nah, alokasi dana proyek ini kita bisa menggunakan
teknik part juga, tapi berbeda rumus ya teman-teman. Ini contoh studi kasusnya. Pertanyaannya, dalam proyek tersebut pemerintah mengeluarkan dana sebesar 10 miliar untuk periode 1 tahun. Pertanyaannya, berapa biaya yang dapat digunakan untuk periode berikutnya? Nah, ini boleh di next. Oke, yang pertama itu kita hitung total biaya proyek menggunakan teknik PERT. Nah, total biaya itu berarti yang tadi di tabel soal itu kita jumlahkan semua dari 3 miliar tambah 6 miliar 4 juta ya. Kita tambah semua lah itu dapat totalnya 24 miliar 800. Nah, habis itu kita dapat menghitung biaya yang dapat digunakan untuk periode berikutnya dan dapatlah biaya tersebut itu 14 miliar 800 juta. Nah, kesimpulannya bahwa biaya yang dapat digunakan untuk periode berikutnya dalam proyek tersebut akan bergantung pada total biaya proyek. Jika total biaya proyek lebih besar dari dana yang dialokasikan untuk periode pertama, maka biaya yang tersisa untuk periode berikutnya itu akan lebih besar, seperti itu. Boleh di next. Oke, ini yang terakhir materi saya ya, yaitu alokasi sumber daya manusia. Ini sama, kita bisa aplikasikan teknik PERT, itu metode manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, ini juga ada contoh tabelnya ya, teman-teman. Kegiatan A, kegiatan yang mendahului, lama waktu, dan kebutuhan tenaga kerja. Jadi bedanya itu apa dari alokasi dana proyek sama biaya proyek yang tadi tuh ya bedanya ini, ada kolom kebutuhan tenaga kerja gitu loh. Jadi namanya judulnya juga alokasi sumber daya manusia. Jadi kita membutuhkan kebutuhan tenaga kerja. Nah, di sini ada contohnya kegiatan A, butuh 2 orang, B 1 orang, dan seterusnya seperti itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, itu Stefanus. Oke, kita masuk ke permasalahan alokasi sumber daya. Jadi, kita harus tahu pengertiannya apa. Jadi, alokasi sumber daya itu adalah proses penjadwalan kegiatan uh, dan sumber daya yang dibutuhkan itu juga diperlukan gitu dalam alokasi sumber daya itu sendiri. Terus ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengalokasian sumber daya pada manajemen proyek. Yang pertama ada pemanfaatan berbagai jenis sumber daya. Ini penting banget karena uh, untuk memakai sumber daya itu kita kan harus ngeluarin uang ya. Dan uang itu harus digunakan secara maksimal gitu. Kalau misalkan sumber daya nggak bekerja, otomatis kita akan menambah anggaran lagi, gitu. Membuang-buang anggaran. Yang kedua, kemungkinan konflik atau rangkap jabatan. Dan yang ketiga ada bentuk tim membantu untuk pelaksanaan. Nah, ini untuk fungsinya untuk ini ya, apa namanya, backup kalau misalkan tim utama itu nggak bekerja atau kerja kurang maksimal. Dan terakhir ada sediakan dana ekstra. Nah, ini fungsinya juga untuk berjaga-jaga apabila dana yang dibutuhkan itu kurang dari yang seharusnya dikeluarkan. Boleh di next slide. Nah, yang delapan ada manajemen biaya proyek. Jadi manajemen biaya proyek itu adalah eh, aktivitas persiapan dan pengaturan anggaran untuk proyek. Jadi anggaran-anggaran itu udah dihitung ya dari awal sampai dengan akhirnya itu udah dihitung. Di adapun proses yang terlibat dalam manajemen biaya proyek itu ada tiga di sini. Yang pertama ada cost estimating, terus ada cost budgeting dan cost control. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Jadi eh, kita mulai dari cost estimating. Jadi cost estimating itu adalah proses mengukur biaya yang terkait dengan semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Nah, ini tuh ngelibatin apa ya? Ngelibatin informasi kayak kayak informasi tentang sumber daya yang dipakai, terus harga setiap sumber daya itu, keluaran uang berapa itu harus dihitung juga. Terus juga
durasi, sumber daya, dan asumsi lainnya. Oke, boleh untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek adalah kegiatan yang menciptakan suatu bangunan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan akhir. Ini adalah hal paling penting yang dikerjakan di tahap akhir. Itu pelaksanaan proyek biasanya dilakukan oleh personalia yang ahli. Nah, itu mencakup hubungan wewenang, tanggung jawab, dan pelaporan, yaitu yang perlu digariskan sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Nah, karena pelaksanaan proyek ini adalah hal yang paling penting, maka perlu diatur siapa yang akan melakukan apa, bila mana dimulai, kapan selesainya, dan memerlukan biaya berapa. Next. Nah, selanjutnya ada pengawasan proyek. Untuk pengawasan proyek ini ada dua cara untuk mendukung keberhasilannya. Itu yang pertama ada disebarluaskan suatu rencana yang di dalamnya mencakup perincian kerja, diagram aliran beserta unsur-unsurnya, serta estimasi biaya untuk setiap kegiatan pelaksanaan proyek. Nah, ketika yang cara pertama ini tidak berhasil, itu ada yang cara kedua, yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang melaksanakan proyek tersebut. Cara ini sebenarnya jarang dipraktikkan, terutama di negara berkembang di mana tenaga ahli dan terampil masih sangatlah langka. Next. Nah, yang pertama ada persoalan pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi meneliti apakah yang dihasilkan sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas yang direncanakan. Dalam persoalan pengawasan ini, ada dokumentasi dan mekanisme yang diperlukan. Yang pertama ada laporan biaya, yang kedua laporan penggunaan bahan tenaga kerja dan fasilitas, yang ketiga Gantt chart, itu adalah merupakan alat untuk menggambarkan kegiatan serta waktunya. Lalu yang selanjutnya ada PERT, itu merupakan mekanisme yang memberikan pertanda sedini mungkin persoalan serta dampak realokasi sumber daya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Lalu yang terakhir ada LOB, itu merupakan sistem pengawasan yang sangat berguna karena dapat dipergunakan untuk menafsir kebutuhan di suatu proyek secara terperinci. Next. Yang kedua ada peninjauan kembali kegiatan. Peninjauan kembali proyek secara periodik dapat dilakukan secara harian, bulanan, kuartal, dan sebagainya. Peninjauan kembali ini diharapkan dapat menghindari terjadinya malapetaka atau permasalahan yang tak dapat diperbaiki. Peninjauan ulang itu bersifat topik-topik terhadap misalnya desain konseptual, desain permulaan, hal kritis, proses produksi, pengiriman, manajemen dan langganan, yang pada akhirnya akan menstimulasi peran serta para karyawan pelaksana proyek tersebut. Nah, yang untuk ketiga laporan biaya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Stefanus. Oke, baik. Kita masuk ke uh, laporan biaya. Jadi, laporan biaya apa sih yang dimaksud dengan laporan biaya? Jadi, laporan biaya itu adalah dokumen yang memang berisi informasi tentang biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan suatu proyek. Gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat uh, agar kita mengetahui gitu atau bilang memantau pengeluaran dari suatu proyek. Entah itu pengeluarannya dia harus jelas untuk apa dan sebagai macamnya itu tulis jelas gitu dalam dokumen itu. Dan poin yang ketiga ini laporan biaya ini mencakup informasi tentang uh, seperti poin nomor satu tadi ya, tentang biaya yang terkait dengan proyek gitu. Entah dana masuk, dana keluar itu harus jelas semuanya di dalam dokumen itu. Boleh di next slide. Sekarang kita masuk ke ini ya, pengendalian perubahan dalam suatu proyek pasti diperlukan adanya pengendalian perubahan.
Jadi apa sih pengendalian perubahan itu? Pengendalian perubahan itu adalah proses mengelola dan mengendalikan perubahan yang ada dalam prosedur dan sistem organisasi dengan cara yang sistematis, gitu. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya buat memastikan segala macam bentuk pengelolaan itu dijalankan dengan baik dan tidak melenceng dari rencana awal, gitu. Terus poin yang ketiga adalah perubahan-perubahan, karena dikarenakan perubahan-perubahan yang selalu terjadi, maka dari itulah diperlukan adanya pengendalian perubahan ya, agar tidak melenceng dari perencanaan awal yang sudah ditetapkan dalam suatu proyek, gitu. Boleh di next slide. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, telah berakhirnya presentasi dari kami anggota kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, boleh tulis di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.